Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang korespondensi. Sebelumnya izin memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Azmi Akmalia, kedua Indri Destiani, ketiga Siva Aulia, keempat Tania Nurfitri. Apa aja sih yang akan kami bahas? Dalam korespondensi, kami akan membahas tentang pengertian konsep korespondensi, definisi dan tujuan korespondensi, fungsi keunggulan surat menyurat, pengelolaan dan karakteristik surat, cara menulis surat formal, dan cara menulis surel dan memo. Pengertian korespondensi. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu ke pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Sehingga istilah lainnya dari korespondens yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan suatu hal. 2. Konsep korespondensi. Bidang komunikasi organisasi dalam sistem kegiatan perkantoran dengan bentuk tulisan diantaranya adalah korespondensi atau surat menyurat. Komunikasi tertulis ini sangat penting dalam suatu organisasi perkantoran karena merupakan suatu rangkaian aktivitas komunikasi verbal mulai dari penyusunan, penulisan, pengiriman sampai kepada pesan tersebut diterima oleh audiens. Proses surat menyurat atau korespondensi dalam manajemen perkantoran merupakan cara untuk mengirimkan pesan tertulis kepada audiens internal maupun eksternal. Korespondensi yang disusun harus memperhatikan berbagai unsur agar menghasilkan komunikasi verbal yang efektif. 3. Definisi dan tujuan korespondensi. Surat merupakan alat komunikasi yang memuat informasi yang ditujukan kepada orang lain di dalam ataupun di luar perusahaan, kantor, atau organisasi. Lembaga atau organisasi melakukan aktivitas tentunya dengan tujuan tertentu, di mana antar lembaga atau organisasi mungkin mempunyai tujuan yang berbeda. Menurut Rusdiana and Zakiyah, ada 3 tujuan menulis surat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menyampaikan informasi penjelasan kepada pihak lain. Yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi penjelasan kepada pihak lain. Yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. 4. Fungsi dan keunggulan surat menyurat. Menurut Suyatni dan Aulia, surat memiliki 7 fungsi utama. Yang pertama, alat komunikasi. 2. Bukti tertulis yang otentik. 3. Alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu. 4. Alat untuk mewakili organisasi. 5. Pedoman atau dasar untuk bertindak. 6. Keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu. 7. Bukti historis dari suatu kegiatan. Keunggulan surat menyurat menurut Suyatni dan Aulia dibandingkan dengan media komunikasi lain. Yang pertama, lebih hemat dibandingkan telepon atau bila harus tatap muka. 2. Menjamin rahasia dan ketepatan isi. 3. Lebih formal. 4. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan dapat ditulis dalam surat dengan lebih leluasa. 5. Pengelolaan dan karakteristik surat. Surat dapat dibedakan berdasarkan asal, sifat, tujuan, cara pembuatan, dan cara pengiriman. Surat dapat digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu 1. Wujud, yang terdiri dari kartu pos, surat bersampul, surat terbuka, surat tertutup, dan memorandum. 2. Pemakai, yang terdiri dari surat pribadi, surat dinas atau resmi, dan surat niaga. 3. Kegiatan, yang terdiri dari internal dan eksternal. 4. Sasaran yang dituju, yang terdiri dari biasa dan edaran. Yang kelima, isi atau tujuan penulisan, yang terdiri dari surat pemberitahuan, surat perintah, surat permohonan, dan surat penawaran. Yang keenam, sifat, yang terdiri dari surat sangat segera atau surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Menurut Suyatni and Aulia 2019, karakteristik surat yang baik adalah 1. Isi yang jelas. 2. Nada niat baik. 3. Format yang tepat. 6.
Cara menulis surat formal. Surat formal atau resmi harus mengikuti aturan dan konvensi tertentu. Format seperti itu membantu menyampaikan informasi secara profesional. Harus diingat bahwa ada berbagai format surat formal yang diikuti orang. Beberapa contoh dan penjelasan di dalam bab ini adalah yang umum digunakan untuk komunikasi formal saat ini. Contoh surat formal Suyatni and Aulia 2019 dan Mubhi Hildebrand and Thomas 1988, yaitu berisikan 1 kop surat, 2 tanggal, 3 nomor surat, 4 lampiran, 5 perihal, 6 alamat penerima, 7 salam, 8 kata pembuka, 9 badan surat, 10 penutup surat, 11 salam penutup, 12 nama perusahaan atau kantor atau organisasi asal surat, 13 nama penanda tangan, 14 jabatan, 15 tembusan. 7. Cara menulis surel dan memo. Surel dan memo adalah alat komunikasi internal kantor antar bagian. Bahasa dalam surel dan memo biasanya menggunakan bahasa percakapan yang sopan, profesional, singkat, dan jelas serta bersifat lebih informal. Karakteristik surel dan memo yang baik menurut Suyatni dan Aulia 2019 adalah sebagai berikut. 1. Judul dan kata petunjuk. 2. Topik tunggal. 3. Bahasa bersifat percakapan. 4. Ringkas dan padat. 5. Menandai hal yang penting. Menurut Suyatni and Aulia 2019, berikut bagian-bagian dari format surel. Yang pertama, kata-kata menunjuk atau headings. Yang kedua, salam pembuka atau salutation. 3. Isi surel atau body. Dan yang keempat, penutup atau closing lines. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.